Sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Stefani Adelina Hartanto, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini saya akan membuat learning journal tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Komitmen mutu juga dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, antara lain efektivitas, berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna, dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi berasal dari kata efisien yang berarti berdaya guna. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, atau manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat adalah mutu. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Terdapat 5 pilar dalam manajemen mutu, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kelima pilar tersebut memiliki keterikatan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Mutu bersifat dinamis, sehingga setiap organisasi dituntut untuk memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus. Metode sederhana yang paling banyak digunakan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus adalah metode Plan, Do, Check, Act atau disingkat PDCA, yang meliputi plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Yang kedua, Do atau melaksanakan. Pada tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga, Check. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Yang keempat adalah Act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap Check. Nilai dasar orientasi mutu. Terdapat beberapa nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang kedua, memberikan layanan dengan menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat adalah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien maupun perkembangan teknologi. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark.
Kategori inovasi mutu. Terdapat beberapa kategori inovasi mutu, antara lain yang pertama adalah inovasi produk. Dapat dilihat pada aspek perubahan tata letak, ruang kerja, atau bertambahnya jenis layanan yang dapat diberikan oleh instansi. Yang kedua, inovasi proses, dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan memberikan metode pelayanan baru, misalnya layanan satu atap atau layanan melalui pemangkasan birokrasi. Yang ketiga adalah inovasi posisi, terjadi karena adanya reposisi persepsi dalam konteks khusus, misalnya adanya penambahan fungsi telepon seluler dengan berbagai fasilitas. Yang keempat adalah inovasi paradigma, berhubungan dengan perubahan model mental yang mengubah mindset pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Terdapat beberapa cara berinovasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat adalah dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Selanjutnya adalah implikasi atau penerapan komitmen mutu dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sikap wujud implementasi komitmen mutu yang dapat saya lakukan sesuai dengan tupoksi saya sebagai dokter gigi spesialis antara lain, yang pertama adalah membuat SOP atau standar operasional prosedur terbaru untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Contoh-contoh SOP tersebut antara lain melakukan screening pasien sebelum memulai perawatan gigi dan mulut, misalnya dengan pengecekan suhu tubuh dan pemeriksaan tes COVID-19 jika diperlukan. Yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat, misalnya dengan menggunakan masker, menjaga jarak dengan memberi jarak tempat duduk pada ruang tunggu pasien, menghindari kerumunan, melakukan pembatasan jumlah penunggu atau pengantar pasien, dan wajib mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan perawatan gigi. Yang ketiga adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri yang tepat dan sesuai. Salah satu contoh implikasi yang kedua yang dapat saya lakukan adalah melakukan beberapa inovasi yang dapat meningkatkan pencegahan penularan virus COVID-19. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi kesehatan gigi dan mulut secara online atau telemedicine. Yang kedua, dengan menerima pendaftaran pasien secara online untuk mempersingkat waktu tunggu pasien. Dan yang ketiga adalah melakukan pengaturan jadwal pasien perharinya untuk menghindari kerumunan. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.